gitu. Ya, ini juga agak cepat juga nih. Oke, materinya adalah penilaian resiko gitu ya. Penilaian resiko kontrol pada lingkungan teknologi informasi. Nah, ini kemarin juga pengaruh strategi terhadap audit awal. Perancangan ya tuh. Jadi bagaimana kita merancang pengujian kontrolnya sebagai auditor. Pertimbangan tambahan nanti kita apa yang perlu kita tambahkan di dalam waktu kita melakukan uji internal kontrol tersebut. Cara penilaian risiko kontrol ya, itu pertimbangan pengetahuan yang diperoleh dari prosedur pemahaman. Jadi kemarin kita kan udah memahami internal kontrol tersebut seperti apa, prosedurnya seperti apa, prosedur pembelian seperti apa, prosedur pengeluaran kas dan bank seperti apa, otorisasinya, kan kita udah ada gitu. Tapi sekarang kita bagaimana sesudah kita itu kita ada pertimbangan pengetahuan seperti apa nih ininya baru kemungkinan dari internal kontrol yang salah atau internal kontrol yang dibuat atau yang kita pahami ada nggak kemungkinan dari situ akan salah saji gitu atau nggak ada nggak kemungkinan salah catat gitu dari internal kontrol yang dibuat oleh atau internal kontrol yang dibuat oleh klien gitu. Baru kita mengidentifikasi kontrol yang diperlukan untuk mencegah atau menemukan koreksi. Jadi kita coba lihat identifikasi internal kontrol di bagian mana nih, di bagian pendapatan, di bagian piutang atau di bagian pembelian internal kontrol yang lemah gitu. Atau di bagian gudang internal kontrolnya yang lemah. Kita identifikasi gitu. Bagaimana caranya itu kita lakukan pengujian melakukan pengujian kontrol terhadap efektif desainnya gitu. Jadi sesudah kita pahami oh kita nih ternyata dari kita bicara desainnya aja menurut kita kurang tepat untuk perusahaan itu, kita juga perlu juga gitu. Kita lihat internal kontrolnya ini kurang efektif, terlalu berbelit-belit, malah nggak efektif dan efisien gitu. Itu kita bisa lakukan pengujian juga gitu. Atau bagaimana caranya itu kita evaluasikan melakukan evaluasi bukti gitu. Jadi kita namanya kita tracing gitu dari dokumennya kita ambil alurnya gitu. Jadi kita lakukan terhadap dokumen mulai dari pembelian, penerimaan barang sampai nanti dia ke gudang atau bagian penjualan, bagian pendapatan. Apakah pendapatan ini internal kontrol untuk mencatat pendapatan ini udah benar atau untuk menentukan customernya itu udah benar gitu. Jadi saya pernah kejadian juga ada klien. Jadi karena ternyata dia direksi di sini di perusahaan A ini dengan direksi di perusahaan B itu berteman. Hanya berteman, nggak ada hubungan related party secara perusahaan. Sehingga penjualan dikasih penjualan terus. Ujung-ujungnya apa? Macet gitu. Kan sebenarnya itu juga salah satu ya resiko gitu. Resiko ya bahwa nggak boleh, harus dianalisa nih si customer. Apakah dia punya sanggup untuk membayar kita? Jangan nanti si customer ini nggak sanggup. Bahkan sekarang kalau perusahaan-perusahaan asing yang pengalaman saya, sekarang customer juga kadang-kadang minta audit report gitu. Supplier pun kadang-kadang minta audit report juga. Mereka mau lihat contohnya customer. Dia mau melihat kesanggupan kita memproduksi seberapa banyak. Padahal contohnya dia ceritanya dia mau bisa melakukan, dia butuh umpamanya sebulan itu 10 ton. Padahal pendapatan kita cuma berapa gitu. Padahal bisa kita produksi hanya 5 ton. Tapi kita bisa menyanggupi gitu. Oh kita sanggup, padahal dilihat dari laporan auditnya dia cuma berapa nih pendapatannya. Oh kita punya kebutuhan aja sebulan aja pembelian kita ke si perusahaan ini bisa sekian miliar, sekian puluh miliar. Pendapatan dia sebulan aja cuma 1 miliar. Nah itu kadang-kadang sekarang customer juga minta audit report. Supplier pun gitu. Wah ini sanggup bayar apa enggak dia nih? Kita kasih pembelian, dia kasih beli, taunya nanti dia nggak sanggup bayar gimana gitu. Jadi sekarang untuk audit report itu banyak sekarang kebutuhannya. Selain pemegang saham, kantor pajak, bank, supplier, customer pun kadang-kadang minta itu. Selain untuk keperluan departemen perdagangan gitu.
Sekarang udah banyak minta kebutuhan ini. Gitu. Oke. Penilaian risiko kontrol dalam lingkungan IT, strategi pelaksanaan pengujian kontrol. Penilaian risiko kontrol berdasarkan kontrol pengguna. Perencanaan risiko kontrol rendah berdasarkan kontrol aplikasi. Perencanaan risiko kontrol tinggi berdasarkan kontrol umum dan tindak lanjut manual. Jadi kalau saya sendiri biasanya ini kita suruh kita punya IT. Jadi kayak di saya sekarang udah ada divisi IT, kita suruh untuk melakukan pengujian internal kontrol ini gitu loh. Mereka turun ke lapangan, lihat bagaimana, apalagi contohnya perusahaan itu menggunakan penggantian software gitu. Jadi perubahan sistem gitu. Jadi kita biasanya minta kita punya divisi IT biasanya turun tangan untuk melakukan evaluasi terhadap internal kontrolnya. Nanti ada reportnya yang kita bisa lihat di mana kelemahan internal kontrolnya secara IT gitu. Saya sendiri sih terus terang saya hanya melihat reportnya aja. Saya nggak ikut sampai melakukan penilaian terhadap risiko karena ada partner khusus untuk IT-nya gitu. Penilaian risiko pengendalian, proses penilaian efektif rancangan dan pengoperasian kebijakan dan prosedur SP dalam rangka mencegah dan mendeteksi salah saja material. Jadi ini penetapan risikonya gitu. Jadi kalau sesudah kita dapat contohnya kayak saya kalau IT udah benar-benar IT si perusahaan itu kita internal kontrolnya kita lihat ya kita melihat efektivitasnya. Kayak saya minta dari temuannya mereka saya minta di mana nih kelemahannya, apa yang kita harus sampaikan ke manajemen gitu. Ya. Nih, langkah-langkahnya seperti apa nih? Mempertimbangkan pengetahuan yang diperoleh dari prosedur-prosedur untuk mendapatkan pemahaman. Mengidentifikasi salah satu potensial yang terjadi dalam asersi perusahaan yang tadi. Apakah dengan kita melihat tadi itu resiko itu kita bisa kemungkinan ada salah saji enggak? Kemungkinan pencatatannya bisa salah enggak gitu. Mengidentifikasi pengendalian yang diperlukan diperkirakan akan mampu untuk mencegah dan mendeteksi salah saji. Jadi kita mengidentifikasi pengendalian yang diperlukan gitu. Apa yang si perusahaan perlukan untuk supaya jangan sampai salah saji. Jadi kita kasih tahu, oh ini harusnya ini diperbaikin supaya jangan sampai terjadi salah saji. Melakukan pengujian pengendalian terhadap pengendalian yang diperlukan untuk menetapkan efektivitas. Jadi itu kita melakukan pengujian. Apakah internal kontrol yang dibuat itu udah efektif gitu loh. Yang dirancang itu udah efektif belum yang dibuat oleh si perusahaan. Jadi itu tadi. Jadi kita nilai dari yang dibuat oleh manajemen. Apakah yang dibuat itu udah efektif atau enggak? Baru mengevaluasi bukti dan menetapkan resiko. Jadi kita juga bukti-buktinya perlu enggak ada pernah sampai 5 gitu. Padahal sebenarnya kalau dia lihat buktinya itu nggak perlu sampai 5, 3 juga cukup. Yang penting otorisasinya jelas gitu. Karena nanti juga nggak efisien juga sampai kertas bisa lampirannya sampai 5. Saya sambil minum Pak ya. Buktinya sampai 5 gitu, ya buat apa? Kertas habis, untuk gudang juga nanti penempatan dokumen juga habis gitu ya. Cuman ya ke depan sih mungkin juga penggunaan kertas mungkin penyimpanan juga udah nggak perlu ya. Kayak kita nih sekarang paperless audit gitu ya. Sekarang juga nyimpannya udah di cloud gitu, nggak di gudang lagi. Jadi kalau dulu kita sewa gudang, sekarang kita udah mengurangi sewa gudang. Karena file yang kita simpan bukan berupa hard copy lagi, tapi udah berupa soft copy yaitu di cloud gitu. Jadi mungkin juga perusahaan-perusahaan sekarang juga udah banyak menyimpan datanya mereka di cloud gitu. Jadi kalau kita mengaudit pun mereka juga udah nggak perlu kita hard copy, tapi kita cukup dari soft copy kita tarik gitu. Sama dengan kalau dulu GL harus di print. Kalau sekarang kita ngaudit, kalau zaman saya 10 tahun yang lalu mungkin ya,
itu GL-nya kita plototin itu satu-satu manual, disuruh print out gitu kan. Kalau sekarang kan nggak seperti itu lagi, langsung ditarik kan. Kita password, dikasih ininya, kita tarik itu GL gitu. Jadi nggak perlu di print. Jadi menghindari juga efisiensi kertas, waktu untuk memeriksa. Kalau sekarang dengan kita tarik GL, kita mau vouching yang mana, kita mau trace yang mana, udah tinggal pilih aja dari apa namanya dari komputer kita bisa kita tarik gitu. Pengaruh terhadap strategi awal untuk pendekatan tingkat risiko pengendalian ditetapkan maksimum. Jadi ini untuk tadi saya sudah kita nilai risiko-risiko tadi itu internal kontrolnya, ya kita bisa menentukan strategi audit kita seperti apa. Makanya kalau kayak di kantor yang sudah berjalan mapan, biasanya di bulan kayak gini 9, bulan 10 udah mulai interim audit. Salah satunya adalah di planning ya. Nah, itu jadi menentukan itu melakukan penilaian terhadap internal control klien supaya nanti menentukan mana high risk, berapa sampel yang akan dibuat, mana yang material yang berpengaruh signifikan. Nah, disinilah kita bisa tentukan gitu waktu di planning ini. Makanya saya bilang pengaruh terhadap strategi audit. Nah, pendekatan tingkat risiko pengendalian ditetapkan maksimum. Jadi kalau dia maksimum berarti apa? Jika prosedur untuk mendapatkan pemahaman dilakukan bersamaan dengan pengujian pengendalian, maka penetapan awal risiko pengendalian berdasarkan efektivitas operasi. Jika prosedur untuk mendapatkan pemahaman tidak dilakukan bersamaan dengan pengujian pengendalian, maka penetapan risiko dapat pada tingkat maksimum. Jadi kita bisa kapan kita melakukan saat bersamaan juga bisa, atau saat yang berbeda juga bisa gitu. Jadi tergantung. Kadang-kadang sih kalau klien yang udah existing, biasanya kita lakukan pemahaman itu berbeda. Jadi kayak bulan-bulan seperti sekarang ini kita udah mulai kita tanya klien nih. Kayak saya nih dari bulan ini kita udah mulai klien-klien kita kirimin proposal, kita udah tanya tahun ini auditnya masih kita apa bukan, supaya kita kirimin proposal. Kalau udah setuju, kita bikin planning gitu. Planning baru kita tes ada perubahan yang signifikan enggak dari tahun lalu internal kontrolnya, ada perubahan karyawan enggak di akuntansi atau di bagian keuangan. Nah, salah satunya yaitu kita untuk menetapkan karena kalau karyawan baru juga semua karyawan baru juga itu sangat berpengaruh juga terhadap planning audit gitu, pengaruh strategi karena contohnya dia juga udah memahami belum internal kontrol di perusahaan itu atau prosedur-prosedur di sana sisi pengendaliannya si karyawan udah tahu belum gitu. Jadi memang tapi kadang-kadang di lapangan, contohnya kadang-kadang Januari baru kita ditunjuk. Ya itu kan padahal kita udah sibuk dengan yang lain bisa aja bersamaan antara prosedur pemahamannya bersamaan dengan pengujiannya gitu. Jadi apa namanya ya di lapangan itu bisa berbeda gitu. Kalau misalkan pemahaman dulu baru kita uji gitu. Perancangan pengujian kontrol ya. Di sini pengujian pengendalian dilakukan auditor bersamaan dengan kegiatan untuk mendapatkan pemahaman. Nah, itu bisa. Prosedur pengauditan dilakukan untuk menetapkan yang dilakukan untuk menetapkan efektivitas perancangan pengoperasian kebijakan prosedur struktur pengendalian. 3 pertanyaan yang harus dijawab. Bagaimana penerapan pengendalian yang sesungguhnya? Apakah penerapan pengendalian dilakukan secara konsisten? Siapa yang melaksanakan pengendalian? Ini sebenarnya nih pertanyaan yang ujungnya gitu loh. Dari yang saya cerita tadi ya ini. Bagaimana sebenarnya penerapannya? Udah benar belum diterapkan? Jangan-jangan hanya berupa yang seperti saya bilang, dia udah bikin sistem pengendaliannya itu mengundang konsultan the Big Four, tapi nggak dilaksanakan, hanya berupa seperti itu aja, di lapangannya nggak berjalan gitu. Jadi itu yang perlu. Apakah penerapan pengendalian secara konsisten nggak gitu sepanjang tahun? Jangan-jangan hanya di awal-awal gitu, atau sesudah mau audit. Jadi itu perlu. Siapa yang melaksanakan pengendalian gitu? Apakah manajemen serius atau tetap memperhatikan bahwa ini semua pengendalian tetap internal kontrol ini dijalankan dengan baik, atau bisa juga mereka ada internal audit.
gitu. Jadi kalau perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan TBK ada namanya internal auditnya. Ya, udah pasti ada internal auditnya yang dibuat gitu. Kalau perusahaan-perusahaan yang go public, biarpun kadang-kadang internal auditnya ya nggak berfungsi dengan baik. Tapi kalau perusahaan yang grup sih harusnya sih pengalaman saya ya internal auditnya itu berfungsi karena ada komite kan, ada komite independen nanti yang minta bagaimana internal kontrolnya mereka nanti kan lapornya ke komite audit gitu. Biasanya kalau perusahaan TBK kan ada komite ya, komisaris independen atau komite audit. Pertimbangan mengajukan pertanyaan pelaksanaan tugas-tugas personil. Jadi kadang-kadang sesudah kita pahami, sesudah uji, kita perlu datang ke masing-masing departemen, contohnya ke bagian kasir, bagaimana dia bagian keuangan atau bagian bagian purchasing gitu. Kita pergi bagaimana prosedurnya, kita tanya jawab sama mereka gitu, langsung ke orangnya gitu, ke orang di bagian masing-masing, baru melaksanakan tugas para personal, baru kita lihat benar nggak prosesnya gitu, prosesnya benar, baru kita inspeksi dokumennya, benar nggak dokumen yang udah dibakukan dilaksanakan apa enggak. Contohnya yang paling gampang otorisasi lah. Setiap ada contohnya pembelian atau pengeluaran bank 1 miliar harus ditandatangan direksi. Benar nggak pembayaran pengeluaran bank 1 miliar itu diotorisasi oleh direksi gitu. Kadang-kadang apakah langsung manajer atau GM gitu. Bisa aja sering terjadi juga kayak gitu. Baru pengerjaan ulang pengendalian oleh auditor. Kita cek ulang lagi tuh pengendaliannya, kita review istilahnya lah, pengerjaan ulang ya, kita review lagi itu semua itu pengendalian yang ada di manajemen. Termasuk kita kadang-kadang minta dari kalau dia punya internal audit, kita minta hasil-hasil dari internal audit untuk kita review. Gitu. Selama sepanjang setahun itu atau berapa tahun itu apa aja yang temuan internal auditnya gitu. Saat dan luas pertimbangan tambahan. Saat pengujian tambahan dilakukan pada periode interim. Seperti saya bilang, pengujian itu biasanya pada saat interim. Luas pengujian tambahan, semakin intensif, semakin banyak bukti yang diperlukan. Saya bilang, kalau semakin banyak masalah, banyak contohnya gini, kalau di tempat kita, contohnya kita ambil sampel 5. Kalau semuanya benar, dari dokumen itu nggak ada bermasalah, biasanya sampelnya cukup 5. Tapi kalau umpamanya ada salah 2 dari 5, kita biasanya kali 2. Jadi kita ambil lagi sampel, tambah lagi gitu. Kalau ada salah lagi, tambah lagi gitu. Itu jadi lebih luas. Dipengaruhi tingkat risiko pengendalian yang direncanakan, misalnya jika tingkat risiko lebih rendah, maka pengujian lebih ekstensif dibandingkan dengan tingkat risiko pengendalian moderat. Yaitu seperti saya bilang, jadi ya kalau menurut kita pengendaliannya bagus, harusnya sampelnya itu sedikit. Kalau umpamanya kita lihat pengendaliannya sedang, ya berarti sampelnya juga kita moderat. Jadi tergantung daripada pendekatan masing-masing kantor akuntan. Bagaimana strateginya menguji pengendalian, dan dari situ bagaimana metodologi yang digunakan untuk mengambil sampel gitu. Yang menjadi pertanyaan besok adalah salah satunya tambahan soal adalah mengenai coba sebutkan komponen-komponen internal kontrol di perusahaan dan jelaskan. Itu aja sih. Jadi ada 4 soal, biasanya 5 soal, tapi saya bikin 4 soal. Dan itu dikerjakan biasanya di kampus dari jam 8 sampai jam 11. Tadi si Pak Angga sih minta tadi dibikin waktunya bersamaan dari jam 8 sampai jam 11. Cuma saya minta ya udahlah mereka dikerjain aja. Cuman saya bilang diminta di email ke saya jam 6 paling lambat jam 6 sore. Jadi kita nggak perlu buka besok Zoom gitu.
Pokoknya jam 6 di email ke saya, paling lambat. Ya, jadi pertanyaannya udah jelas ya Pak Hatta ya? Boleh Pak, Diulang, diulang Pak. diulangin nggak? Diulang, Diulang Pak, maaf. Diulang lagi, Pak. Diulang lagi Pak. Nah, kemarin kan nomor 1 sampai nomor 3 udah jelas Pak ya? Sudah Pak. Iya, Nah, sudah, ini, Pak. nah ini coba sebutkan dan jelaskan komponen-komponen internal kontrol perusahaan. Ada kok di materinya itu yang kemarin. Tinggal dijelaskan aja penjelasannya apa. Jadi ada 4 soal. Nanti tolong dikerjakan dengan baik lah, dibaca gitu, jangan hanya ini, karena maksud saya ini kan kita kan supaya lulus semua. Kalau saya nanti berikan juga kalau nggak istilahnya asal-asalan juga dilulus kan nggak enak juga gitu. Jadi kalau bisa dikerjain, toh saya udah kasih kelonggaran gitu. Yang penting ada value yang Bapak Ibu dapat gitu. Ya, Pak. Bukan hanya apa? Bukan hanya saya nggak penting, oh skornya 80 nggak penting. Buat saya Bapak Ibu itu mendapatkan ada value dari selama kita 5 hari ini gitu. Ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Halo Pak. Ya silakan Pak. Pak Agus Sumarna, ya silakan Pak. Ya silakan Pak Agus. Ada yang mau bertanya? Kalau enggak kita. Halo Pak. Maaf. Ya silakan. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya silakan Bu. Halo, Pak. Ya silakan Pak, silakan saya Bu. mau tanya. Saya mau tanya tentang PSAK 16 yang tentang aset tetap. Tadi kan silakan. kata Bapak tahun ekonomisnya bisa dirubah. Namun Ya. kan ada dasarnya ya Pak untuk merubah tahun ekonomisnya Benar, itu. harus manajemen harus clear ya ya. Iya, apakah itu menggunakan appraisal atau gimana ya Pak? Terus mengenai perhitungannya harus dirubah dari pada saat dia memperoleh atau dari pas tahun kita merubah tahun ekonomis aja Pak? Nah, ini saya jawab. Ini pertanyaannya, ini sering terjadi nih. Jadi gini, kalau untuk mesin-mesin tertentu, kita minta appraisal Bu biasanya. Karena takutnya kita nggak ngerti juga kan. Jadi kalau appraisal menentukan umur, contohnya mesin-mesin, apalagi untuk produk-produk tertentu, sebenarnya berapa lama lagi. Kalau gedung kan kita masih bisa lihat kan. Contohnya gedung 20 tahun. Kita manajemen bilang ini masih bagus gedungnya dengan asumsi gini-gini. Kita sebagai auditor, oh bisa, ya gedungnya sih masih bagus, bisa 5 tahun lagi atau berapa tahun lagi. Ya kita lihat dengan asumsi-asumsi. Tapi kalau umpamanya untuk mesin untuk tertentu kita minta appraisal berapa lagi umurnya, dan kita PSAK-nya mengharuskan dari sisa umur. Contohnya Ibu tadi kan, contoh gedung. Contohnya kan gedung itu nilainya 100 miliar. 100 miliar, Ibu udah book value-nya udah tinggal book value-nya itu udah 60 miliar. Ya, Bu? Iya, Pak. Halo? Iya, Pak. Jadi iya, contohnya Pak. Ibu udah susutkan tadi contohnya gedung itu udah 20 tahun. Ibu udah menyusutkan 40 miliar. Akumulasinya berarti kan ada book value 60 miliar. Dari 60 Iya, miliar ini baru Ibu susutkan gitu loh, Bu. Kayak sisa umur yang Ibu tambahkan. Oh, jadi berarti dari sisanya ya Pak, dari 60 M. Dari sisanya. Contohnya, umurnya bisa 20 tahun lagi ya, berarti 60 miliar dibagi 20 tahun lagi gitu loh, Bu. Bukan dari 30 tahun gitu, Bu. Jadi kita nggak risk tapi prospektif ke depan gitu. Tapi untuk kan biasanya kita kan pakai perhitungan daftar aset gitu ya Pak. Nah, di daftar asetnya, apakah yang sampai 60 M itu kita tutup dulu, terus kita bikin nambah kolom gitu Pak, atau lanjutin dari situ ya Pak, supaya jadi catatan kalau si aset ada perubahan ini umur. Iya. Itu kan teknis Bu, Ibu mau bikin seperti apa supaya jangan lupa, supaya ada ceritanya, supaya nanti yang lanjutin, contohnya Ibu naik jadi direktur dari manajer kan, contohnya ya. Kan supaya ada ceritanya gitu loh. Jadi harus semua dibukukan dan dasarnya juga harus ada.
Ya mau Mhm. listingnya dibikin seperti tambahkan kolom lagi, dibikin notes di situ sih bisa aja. Tapi berita acaranya kenapa naik juga harus dilampirin. Kenapa Mhm. berubah gitu. Dan persetujuan Mhm. manajemen juga perubahan itu juga nggak boleh ibu asal berubah juga. Harus ada dasar perhitungan dari manajemen minimal mengetahui gitu lah, atau orang lapangan, contohnya orang gedung gitu kan, atau Iya, orang Pak. pabrik gitu. Jadi mereka juga harus mengetahui bahwa umurnya memang berubah gitu. Jadi harus ada dokumen tertulis juga Bu, bahwa Iya, perubahan Pak. umur itu. Jadi nggak boleh ibu juga seorang manajer accounting main rubah, harusnya manajemen gitu. Mhm. Gitu. Jadi Iya. teknisnya ya harus dilampirin itu nanti sebagai dokumen atas perubahan itu kenapa berubah. Dan di PSAK-nya kan jelas dibilang manajemen akan melakukan evaluasi setiap tahun. Kelar itu di PSAK 16-nya. Mhm. Lalu kalau untuk auditor sendiri Pak, ada catatan khusus nggak atau cuman cukup di catatan atas akun aset tetap aja, Pak? Kalau Nanti ada biasanya perubahan? di disclosure, contohnya kalau fixed asset, di Mhm. disclosure fixed assetnya nanti akan ditambahkan bahwa manajemen melakukan perubahan umur. Iya, Pak. Gitu. Kan ada di kebijakan akuntansinya itu. Kalau Ibu Mhm. Ibu di perusahaan atau di kantor akuntan? Di KAP, Pak. Nah, di KP Ibu kan waktu di KP itu kan Ibu kan ada itu kebijakan akuntansi kan? Yang Iya, catatan Pak. 2 biasanya kan. Catatan 2. Iya, iya, Pak. Di catatan 2 itu biasanya dikasih tahu juga kita sebagai auditor bahwa manajemen melakukan perubahan umur atas fixed asset yang mana gitu loh. Oh, iya, 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 Pak. Ya. Oke, ada yang lain? Kalau Saya, nggak Pak. ada nih, silakan Pak Agus Sumarna. Halo? Halo, halo, silakan Pak. Halo, Pak. Iya, iya, kedengaran Pak. Halo? Halo Pak Agus, kedengaran kok, saya dengar. Halo? Ya, lanjut Pak. Bisa, kedengaran. Hmm. Pak Agus, silakan Pak Agus. Halo? Kedengaran, Pak? Kedengaran Pak, kedengaran. Oh ya, oke. Gini, Pak. Eh, di kantor ya, ini kita jalan ke Pertamina, Pak. Kita produknya kimia. Waktu kita jual ke Pertamina, itu Pertamina waktu barang kimia kita itu waktu keluar gudang kita, gudang Pertamina, itu Pertamina tidak mengakui sebagai penjualan kita gitu Pak. Nanti dia akan mengakuinya setelah 45 hari. Setelah 45 hari mereka lakukan QC, segala macam dokumen, baru barang kita itu dia dia transfer ke site mereka, site-nya Pertamina di daerah itu Pak ya. Pada saat itulah baru kami boleh menginvoice gitu, mengeluarkan faktur pajak dan invoice. Ada jeda satu keluar barang dari gudang sampai kita keluar faktur invoice itu sekitar 45 hari. Ya. Oke Pak? Ya. Ya, ada jeda seperti itu. Kemudian kami kan sekarang beralih Pak ya. Nah di SAP itu dia nggak bisa. Jadi pada saat barang itu keluar di SAP sudah langsung otomatis keluar faktur pajak dan info dan faktur pajak. Ya. Jadinya solusinya adalah yang sekarang kami lakukan. Kami buat itu penjualannya seperti penjualan konsinyasi. Jadi pada saat barang itu keluar dari gudang kami, itu di SAP tidak meng-create faktur pajak dan faktur pajak, melainkan transfer ke barang konsinyasinya Pertamina. Jadi ngegantung di SAP kami sampai kemudian 4 hari, yaitu jadi kita baru berhak menerbitkan faktur dan berpajak, sehingga Pertamina terima faktur dan pajak kita. Jadi solusinya dari kami sekarang seperti itu Pak ya. Ya. Karena kalau tidak Pertamina tidak mau terima jualan tersebut. Jadi yang saya tanyakan ada resiko di audit kami gitu nanti.
diaudit. Kalau dari sisi pajak kemarin saya dari risiko karena kita kan ini konsinyasi, tapi kok disebutnya konsinyasi, tapi karena ini hanya ke Pertamina, mudah-mudahan sih auditor pajak Pertamina maunya seperti itu ke semua vendor-vendor ini seperti itu. Nah, yang saya mau tanyakan kalau dari sisi akuntansinya seperti apa ya? Apakah bisa diakui sebagai penjualan konsinyasi? Padahal kan kalau konsinyasi kan itu prinsipnya bukan seperti ini gitu, Pak. Jadi gini Pak, kalau di PSAK dulu pendapatan diakuin apabila berpindah resiko. Resikonya di siapa gitu loh Pak. Kalau umpamanya barang rusak, barang ini, sekarang risknya di siapa? Di Pertamina atau di Bapak? Gitu. Jadi kalau istilahnya sekarang halo Pak, enggak. Ya. Halo? Kalau sekarang, jadi pengendalian atas barang itu sampai terakhir itu ada di siapa gitu loh Pak. Kalau dulu resikonya berpindah kapan gitu. Apakah tanggal 31 Desember atau 31 atau di Januari gitu. Kalau resikonya berpindahnya adalah di Desember, itu harus diakui sebagai pendapatan di Desember. Atau kalau di tahun 2020, pengendalian atas barang itu, istilahnya sekarang pengendalian. Pengendalian atas barang itu, persediaan itu, ada di Bapak atau di Pertamina. Gitu loh Pak. Kalau pengendalian itu ada di Bapak, berarti persediaan itu disebut mungkin jangan persediaan konsinyasi, tapi persediaan dalam perjalanan Pak. Kedengaran Pak Agus? Halo? Apa putus-putus Pak? Di sini sih, putus Pak. Kalau teman-teman yang lain keputus-putus sih nggak ya? Jelas Pak. Jelas Pak. Kalau kami jelas Pak. Suara Pak Agus sama Pak Juara jelas Pak. Nah, jadi gitu Pak. Jadi gitu Pak Agus. Jadi jangan dibilang konsinyasi, tapi adalah persediaan dalam perjalanan Pak. Kalau itu dianggap enggak gudang kita. Iya jelas Pak. Nah, jadi maksud saya gini Pak. Sepanjang itu persediaan adalah dalam pengendalian Bapak, biarpun udah berpindah, itu tetap dianggap sebagai persediaan kita Pak. Jangan diakui pendapatan. Kalau zaman dulu istilahnya dibilang berpindah resiko. Resikonya di siapa nih kalau umpamanya barang belum sampai atau rusak, di siapa? Kalau sekarang namanya pengendalian, kontrol terhadap barang itu ada di siapa? Kalau kontrol barang itu masih ada di Bapak, berarti itu diakui masih persediaan kita. Tapi kalau kontrol itu udah pindah ke mereka, nah itu persediaan atau itu tidak bisa anggap sebagai pendapatan. Gitu menurut saya Pak Agus. Jadi jangan dibilang persediaan konsinyasi sih Pak. Kalau konsinyasi seolah-olah kita barang dipakai berapa baru dijual. Jadi agak berbeda sih mungkin. Jadi kalau menurut saya lebih condong kalau itu memang bukan gudang kita contoh yaitu persediaan dalam perjalanan. Ya, gitu. Baik Pak. Yang penting auditornya waktu stok opnam nanti waktu akhir Desember, ya mereka stok opnam ke sana gitu loh Pak. Bapak, terserah dia mau stok opnam atau kirim konfirmasi atau kalau kayak saya sih, saya juga kebetulan yang susah nih memang kalau berhubungan dengan pemerintah. Contohnya ada beberapa klien saya PLN juga seperti itu Pak. Jadi kadang-kadang kita stok opnam di sananya gitu sebagai auditor untuk membuktikan bahwa barang itu ada apa enggak gitu loh Pak. Kita lihat seberapa banyak. Kadang-kadang kan ada di PLN Sumatera, ada di PLN mana, kita datangin Pak. Sepanjang menurut kita, nilai persediaan itu berpengaruh terhadap opini kita nantinya gitu. Gitu Pak Agus ya. Baik Pak. Ada yang lain Bapak Ibu? Saya Pak. Ya silakan Pak. Halo? Halo, iya Pak. Pak siapa nih Pak? Narso Pak. Ya silakan Pak. Tadi terkait dengan eviden bukti yang mengenai bukti yang menurut Bapak kan di Bapak itu bukti udah di cloud semua ya. Di cloud ya. Nah, kemudian ada satu klien yang
lagi udah 2 tahun nanya, kalau database kita data bukti-bukti transaksi itu kita pakai soft copy, bisa nggak Pak diakui di auditnya nanti ataupun terkait dengan pajak? Menurut Bapak untuk ke pajak itu masalah nggak Pak itu? Kalau data hanya di... Saya sebenarnya belum konsultan pajak sih Pak, tapi saya Pak, harusnya sih kan pajak beda ya. Pajak itu kan pakai regulasi, tapi ke depan mungkin mereka juga berubah Pak, gitu. Sepanjang mungkin bukti-buktinya mereka bisa lihat, ada arus kas yang mungkin juga mereka apa namanya, ya akan berubah juga karena sekarang Ibu Sri Mulyani juga mereka juga kayak sekarang aja mereka kerja juga udah work from home gitu. Mereka juga sekarang juga bekerja dari rumah. Berarti mereka juga udah sangat dengan IT, dengan sistem sekarang ini gitu loh Pak. Jadi ke depan mungkin ya bisa berubah juga Pak ininya apa bukti-bukti ya. Tapi kalau sampai sekarang saya juga pengalaman sih mereka tetap minta bukti yang aktual ya, yang benar-benar on paper gitu loh. Iya, sementara saya... Tapi ke depan sih mungkin ya bisa berubah Pak. Ya sama dengan kita juga kalau coaching dulu kan harus lihat suruh dulu juga setahu saya kalau kantor pajak dulu kalau yang masih kantor pajak yang masih lama harus di print GL, diantar di GL-nya di printin gitu. Kalau sekarang klien saya kadang-kadang si kantor pajak juga udah minta GL dikirim by soft copy gitu loh, nggak pakai di print lagi. Jadi udah ada perubahan juga sih saya lihat gitu loh Pak. Kalau dulu kan Om kemana nih kita minta aduh Pak nih mau siapin print GL dulu mau dikirim ke kantor pajak gitu. Itu dulu saya ingat tuh 10 tahun yang lalu. Tapi sekarang saya lihat juga apa namanya mereka juga udah mulai ini juga gitu loh minta dari GL mereka dari situ periksa gitu. Mungkin kalau ada mungkin dokumen-dokumen tertentu mereka mau periksa juga mereka akan cek. Sama dengan kita juga Pak. Kita juga periksa juga dokumen aslinya gitu loh Pak. Cuman ya kita scan gitu, kita lihat buktinya gitu loh Pak. Enggak juga semua kita apa data klien kita ini kan kita nggak ada periksa kayak dokumen, tetap ada kita cek dokumen gitu loh Pak. Cuman ya nanti kalau ada yang mau di attach atau mau dilampirin ya di scan baru dilampirin di software di auditnya di paperless-nya gitu loh. Iya Pak. Soalnya itu terkait sama tempat biasanya gitu Pak. Kan sewa kantor mungkin mahal, jadi bosnya itu mintanya kan semua database itu soft. Sedangkan ya karena sekarang juga Pak, sekarang pandemik ini juga iya. Ini kan dipaksa kita nih harus pakai IT ini kan, pakai sistem gitu kan Pak. Saya aja juga nih kayak gini, kita kan ini semua udah pakai gini. Jadi dokumen juga ya nggak perlu, gudang juga nggak perlu mahal-mahal. Kayak saya juga dengan sekarang ini kan bisa efisiensi tempat juga gitu loh. Biarpun memang di cloud juga bayar mahal juga gitu loh. Tapi dibandingkan dengan gudang, efisiensi kertas, itu ya mungkin masih efisien juga gitu loh Pak. Menurut Bapak, pertimbangan Pak Juara, menurut Pak Juara nih, kalau database dari klien itu hanya dikasih soft copy gitu, gimana Pak? Pertimbangan audit nih, bukan dari Pak. Saya sih terus terang, tetap kita kalau kita lihat dokumennya, kita tetap, jadi gini, kayak sekarang kita auditnya ya, tetap kita minta, kalau menurut kita dari soft copy-nya kita kurang puas, ya kita tetap ke klien 1 hari. Jadi kalau dulu umpamanya full 1 bulan di klien, ya sekarang mungkin kita 1 hari 2 hari udah cukup gitu loh Pak. Iya Pak. Tapi kalau umpamanya tergantung perusahaannya juga, kalau perusahaannya udah benar-benar pure, contohnya kayak Gojek gitu, ya kita nggak boleh, orang dia juga buktinya juga nggak ada, semua berupa soft copy gitu loh. Ya nggak mungkin juga kita minta soft copy, cukup ya kita lihat dari itu tadi internal kontrolnya Pak, gimana dia punya IT udah benar-benar belum support gitu loh Pak. Iya Pak. Sekarang kalau kayak Gojek lah, perusahaan bisnis Gojek atau perbankan Pak, kan nggak mungkin perbankan itu sekarang semua itu udah Bapak transfer langsung bisa masuk itu kan, atau tapi kan mungkin ada beberapa yang penting kayak perjanjian, kayak akte-akte gitu, itu kan tetap kita harus minta ke klien Pak. Ya kalau itu pasti Pak. Iya kayak gitu. Tapi kalau umpamanya kayak pendapatan, kalau dia udah murni
apa namanya, murni by system, ya kita nggak perlu sampai ke dokumen asli gitu loh. Tapi mungkin ada, jadi tergantung kita pendekatan kita, karena ini kan baru transisi juga sih Pak ya. Kalau kayak di kantor saya, jadi kita sekarang paperless, beda dengan nggak tahu PwC ya, mereka udah paperless murni mereka gitu loh. Jadi tergantung penilaian pengendalian di suatu klien ya Pak? Oh iya pasti Pak, pasti. Kalau perusahaannya juga, kalau kayak saya kan juga masih menengah Pak, banyak. Yang kecil juga ada. Jadi ya kalau kecil kan masih banyak juga manual Pak kan. Gitu. Jadi makanya kalau umpamanya kliennya contohnya udah semua dia IT, contohnya kayak Gojek, apa pengiriman barang, apa jenis bisnisnya atau jual pulsa gitu ya. Ada klien saya itu jual pulsa gitu. Mana ada bukti lagi Pak, semua udah elektronik Pak. Iya. Gitu. Oke, Pak. Mungkin kalau untuk dari pajak sih nanti tanyanya harusnya di sesi pajak. Karena sesi pajak pun itu kebetulan dia orang pajak, dia itu bekas murid kita juga, itu bekas dulu itu saya Patri, itu harusnya dia ngerti. Nanti mungkin di perpajakan bisa Bapak tanya Pak, Ya, karena dia kerja di kantor pajak kalau setahu saya, karena kebetulan dulu angkatan tahun berapa pernah ikut ini juga matrikulasi sama saya. baik Pak. Siapa mungkin untuk sharing itu coba. Nah nanti coba Bapak tanya ke beliau bagaimana, karena dia kalau nggak salah bagian penyuluhan juga, bagian penyuluhan perpajakan. Soalnya kalau lihat dari kondisi saat ini, kantor pajak pun pemeriksaan juga banyak yang mintanya malah buktinya soft file. Iya, soft copy ya semua. Nah, udah gitu juga sih Pak, karena mereka juga kan ngeri-ngeri juga Pak, datang ke perusahaan juga dengan masa pandemi ini kan ngeri-ngeri juga sih Pak. Tatap mukanya dibatasin. Iya. Kalau bisa soft copy semua, sekarang kan tinggal di tracing, gampang. Sekarang kan gampang di tracing Pak, transaksi sekarang ini kan. Kecuali permainannya udah tingkat dewa, ya beda lah. Iya. Baik Pak, itu terima kasih Pak untuk sharingnya. Ada lagi yang lain Pak? Kalau nggak ada, Pak, maaf Pak, ya. Mau nanya. Pertama terkait resiko Pak ya. Nah, apabila misalkan kita pada saat perencanaan atau awal engagement kita menentukan risiko moderate atau high. Nah, di dalam penugasan kita di tengah jalan, apakah boleh kita merubah penilaian risiko tersebut Pak? Apakah upgrade atau downgrade? Kira-kira ada boleh nggak Pak ya? Terus boleh. kalau misalkan boleh, yang dasar terkuatnya itu minimal apa ya Pak? Dasarnya kita lihat, ternyata umpamanya sesudah kita lihat, ternyata oh ini bermasalah gitu kan. Ternyata sesudah kita lihat ke dokumennya, oh ternyata fikasetnya itu dokumen-dokumen pendukungnya nggak semua bagus gitu loh. Karena kan kita waktu itu mungkin survei pengendalian, kita mungkin salah mengambil sampel dulu atau planning kan bisa aja. Iya. Gitu. Baik Pak. Itu bisa dan itu memang harus kita sepanjang apa itu harus kita uji apakah kita perlu merubah ya. Tapi kalau bisa supaya efisien dan efektif harusnya waktu di planning itu ya kalau bisa sih nggak perlu merubah. Tapi kalau memang perlu perubahan ya kita harus lakukan perubahan. Itu tetap kita dokumentasikan ya Pak, alasan terkait perubahannya juga ya Pak. Oh iya, kenapa kita merubah supaya nanti kita kan harus konsultasi ke partner Pak. Bahwa ini yang tadinya high risk tidak high risk gitu loh Pak. Oh baik Pak. Kan harus ada approval dari, kalau udah computerized kan harus ada approval dari itu juga partnernya bahwa itu merubah. Oh iya benar Pak. Sama saya mau nanya Pak terkait yang tadi ya perpindahan resiko, misalkan pembelian. Nah kadang-kadang Pak di fakta lapangan nih kita audit. Itu beberapa kadang klien itu bukan berdasarkan perpindahan risiko Pak, berdasarkan invoice. Kadang saya pernah temuin Pak transaksi pembelian luar negeri yang mungkin itu sebenarnya secara cut off perpindahan risikonya itu untuk tahun depan Pak. Tapi secara dokumentasi invoice sama mungkin bahkan PPNI-nya udah ada di luar Pak, dan karena dia transaksi luar negeri, dia bisa kreditin di luar. Bagaimana Pak menurut Bapak? Jadi gini, saya selalu bicara standar gitu loh.
Oh iya Pak. Kalau menurut kita, kan laporan keuangan itu kita memberikan opini bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, kan gitu kan Pak ya? Benar Pak. Nah, sepanjang menurut kita sebagai auditor bahwa itu enggak sesuai dengan pengakuan bahwa belum bisa diakui inventory, ya kita nggak boleh ngakuin sebagai inventory gitu loh. Berarti kan berarti nggak mencatat pada periode yang benar bahwa harus sebelum hak kita asetnya kita, tapi ya, kita kenapa Pak? Inventorinya overstated berarti Pak ya? Kita iya harus gitu. Ya? Bukan write off, kita catat. Berarti kan inventorinya dicatat orang lain kan Pak? Ya, berarti kan harus kita orang ini. Berarti kan mungkin lawan jurnalnya kan inventori pada hutang. Jadi kita harusnya nggak melakukan pencatatan, mungkin baru di Januari baru kita akuin ada pencatatannya gitu loh Pak. Oh iya Pak. Sama saya mau recap Pak untuk soal kemarin yang ketiga itu terkait kode etik audit ya Pak? Ya kode etik, perbedaan kode etik audit yang saya kasih, kan saya udah kirim ke Pak Hatta. Kan saya udah kasih kode etik ini, maksud saya gini Pak. Nanti sebenarnya saya Pak tadinya mau ngajar juga, tapi cuman karena lagi sibuk ngajar di mata kuliah audit di tahun berjalan. Cuman saya bilang nantilah dulu lah. Cuman kalau matrikulasi kan karena ini matrikulasi saya udah ada bahannya dari kemarin ya udah. Sebenarnya saya disuruh dari semester kemarin. Jadi gini, ini kan supaya ini paling update. Ya, Pak. Jadi nanti teman-teman supaya tahu, oh ini update loh, ini kode etik kantor akuntan publik untuk tahun 2020 adalah ini gitu. Makanya saya kirim kode etiknya. Nah, jadi cuma saya suruh minta tolong coba dilihat perbedaan antara kode etik yang berlaku efektif 1 Juli 2020 dengan kode etik akuntan publik yang berlaku di 1 Juli 2019. Itu aja sebenarnya. Oh, baik Pak, baik Pak. Jelas ya Bapak Ibu ya? Ya, jelas Pak. Ada lagi Pak sebelum kita tutup? Pak. Ya, saya minta maaf ya Bapak Ibu kalau ada kata-kata yang salah dan kalau ada ini kan media kita belajar, jadi takutnya juga saya ada keseleweng ngomong, ada data yang ini, tolong itu hanya internal. Ini adalah ilmu pengetahuan, jadi bukan untuk disebarkan di luar gitu. Jadi hanya menambah untuk ilmu. Jadi kalau saya ada kata-kata, ada yang kepeleset, saya minta maaf. Nah, mudah-mudahan kita nanti ada ketemu bukan hanya seperti ini, tapi kita ketemu bertatap muka. Bisa aja kita berdoalah semua agama apapun, kita berdoa supaya COVID ini cepat berlalu. Jadi kita nanti bisa ketemu bertatap muka. Bila perlu ngopi-ngopi gitu. Iya, Pak. Kita berdoalah. Pasti semua agama kalau berdoa dengan benar, pasti bangsa ini bisa selamat dari COVID ini. Amin, amin Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Juara. Terima kasih ya, sukses ya buat kita semua ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Juara. Terima kasih Pak. Iya Pak. Izin live ya Pak. Ya Pak, sampai ketemu Iya, lagi Pak. Makasih Pak. Izin live. Pak Juara. Bapak. Terima kasih banyak. Terima kasih.